Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Heni Kartika Sari. Saya guru di SDN Beringin Bendo 2. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan mengambil tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran 1 di kelas 2. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak ya, masuk semua ya. Nah, anak-anak hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Desember tahun 2021. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Coba ketua kelasnya Mas Emil minta bantuan nak, pimpin doa ke depan. Berdiri, bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya
kasih ya, Mas Emir sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, bersama-sama. Coba nanti anak-anak posisi berdiri ya. Yuk, berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Terima kasih ya, duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Hidup bersih dan sehat di rumah. Hidup bersih dan sehat di rumah. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya rumah kita bersih? Dibersihkan. Ya. Disapu. Dipel, ya, banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan supaya rumah kita bersih. Sekarang Bu Heni mau bertanya lagi kepada anak-anak. Coba sekarang diamati ruang kelasnya anak-anak. Benda apa saja ya yang bisa anak-anak temukan di dalam ruang kelas ini? Apa coba? Ya, coba sebentar. Coba dari sini dulu. Apa yang bisa diamati anak-anak? Papan tulis, meja. Nah, apalagi? Televisi, pintu. Apalagi? Jam dinding, jendela, kipas. Iya. Kenapa kok Bu Heni tanya benda yang ada di dalam kelas? Nah, anak-anak, karena hari ini kita belajar di tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Pada subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak harus tahu apa tujuan kita belajar pada pagi hari ini pada materi yang disebutkan Bu Heni tadi. Yang pertama, nanti anak-anak bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di sekolah berdasarkan teks percakapan. Yang kemudian yang kedua, menganalisis isi teks percakapan sederhana yang berkaitan dengan lingkungan sehat di sekolah. Yang ketiga, menuliskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di sekolah. Yang keempat, melakukan gerak menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Kemudian yang kelima, menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Yang kelima, membandingkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Kalau sudah semangat berarti sudah hebat, sudah siap belajarnya. Nah, coba diamati anak-anak, gambar di depan itu gambar apa yang bisa anak-anak amati dari gambar itu? Apa saja yang bisa anak-anak amati dari gambar itu? Coba ya, gantian dulu ya. Coba apa yang diamati? Bukunya berserakan. Apalagi? Mejanya berserakan. Kemudian apa lagi? Vas bunganya jatuh. Apalagi? Kertasnya jatuh. Apalagi anak-anak? Sudah? Nah, kira-kira kelas itu kelas yang bagaimana? Kelas yang kotor. Nah, Bu Heni kepingin punya kelas yang bersih, tidak seperti kelas yang ada di depan.
Nah, apa saja ya alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkan ruang kelas tadi supaya bersih dan rapi? Sapu, pel, kemoceng. Iya, pinter, hebat semuanya. Kita kasih tepuk jempol ya anak-anak ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak amati ya teks percakapan. Sebelumnya Bu Eni akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Di sini berarti kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Di sini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3 ya. Nanti silakan anak-anak berdiskusi bersama dengan kelompoknya ya. Sebelumnya kita amati dulu teks percakapan yang ada di depan. Didengarkan ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, tertep, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut, teman-teman. Nah, anak-anak sudah mendengarkan isi teks percakapan tadi ya? Nah, kira-kira teks percakapan tadi itu tentang apa? Nah, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya menganalisis dari isi teks tadi, kemudian menemukan kosakata yang ada dalam teks, nanti dituangkan di dalam LKPD ya, LKPD yang pertama. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, sekarang coba kita lanjut. Di depan ada teks bacaan. Judulnya apa, anak-anak? Kelasku bersih, aku bangga. Iya, kelasku bersih, aku bangga. Nanti teks itu kita baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekarang coba Bu Eni minta bantuan Mas Keza ya. Coba nak, yuk dibacakan teksnya ya. Ini Mas Keza. Anak-anak mendengarkan ya? Yuk. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-temannya bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-temannya sepakat mengadakan gotong royong. Dayu dan teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas, ada menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpajang di dinding. Dayu dan teman-temannya bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Iya, terima kasih ya Mas Keza yang sudah membacakan teks bacaan tadi. Nah, dari teks yang sudah dibacakan sama Mas Keza tadi, kira-kira apa ya isi teks yang dibaca tadi? Tentang apa tadi teksnya? Ayo. Kelasku bersih, aku bangga. Iya, kelasku bersih, aku bangga. Diulangi lagi Bu Eni. Coba, kemudian apalagi tadi membicarakan tentang apa? Membersihkan kelas? Lomba kebersihan kelas. Iya. Nah, dari teks bacaan tadi kan anak-anak tahu ya, kelas itu bisa bersih, dikatakan bersih jika kelasnya yang bagaimana, anak-anak? Dibersihkan. Dibersihkan. Kemudian apalagi? Disapu. Disapu. Dipel. Ada apanya, anak-anak? Kelas dikatakan bersih jika apa? Jika bersih. Jika bersih. Kemudian bagaimana dengan jendelanya? Tidak berdebu. Apalagi? Bukunya bagaimana? Bukunya tertata rapi. Bukunya tertata rapi. Apalagi? Kursi tertata rapi.
Meja dan kursi tertata rapi. Ayo, apalagi? Apalagi? Bagaimana? Tulisnya bersih. Papan tulisnya bersih. Iya, pinter, hebat Mbak Cinta. Karena Mbak Cinta jawab pinter ya, kita kasih tepuk jempol buat Mbak Cinta. Tepuk jempol. Jempol. Suaranya mana? Coba diri. Coba depan. Hebat. Nah, dari teks tadi ya, anak-anak kan sudah bisa menyebutkan ciri-ciri ruang kelas yang bersih tadi ya. Kemudian, sikap apa yang dapat kita teladani dari teks yang telah kita baca tadi? Sikap apa? Ikhlas. Ikhlas, pinter. Ikhlas dalam apa? Dalam membersihkan ruang kelas supaya ruang kelasnya bersih dan rapi. Nah, coba anak-anak amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Coba dilihat dulu gambarnya. Di situ ada gambar tersebut, contoh kelas seperti apa? Kemudian, sebentar. Kemudian, bagaimana ya kelas dapat dikategorikan menjadi kelas yang bersih? Apa yang harus kita lakukan agar ruang kelas kita seperti kelas di atas? Tadi kan anak-anak dari teks yang dibacakan sama Mas Keza kan sudah tahu ya ciri-ciri ruang kelas yang bersih. Nah, nanti silakan anak-anak bersama dengan kelompoknya menuliskan laporan pengamatan sederhana tentang gambar ruang kelas yang ada di depan ya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Bisa? Bisa. Nah, Bu Guru mau bertanya lagi kepada anak-anak. Tadi kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan supaya kelas kita bersih? Disapu. Disapu, dipel, dibersihkan. Nah, ternyata dari kegiatan menyapu itu bisa digunakan untuk gerakan apa? Gerakan apa? Yuk, gerakan menari. Coba lihat gambar di depan. Itu gambar anak sedang apa? Menari. Sedang menari. Membawa apa itu anak-anak? Membawa sapu. Nah, sekarang anak-anak mengamati ya. Mengamati kegiatan menari yang dicontohkan oleh Bu Guru. Nanti anak-anak menuliskan cara atau langkah dalam kegiatan tari di dalam LKPD bersama dengan kelompoknya ya. Coba sekarang nah, Bu Heni sudah membawakan apa Nana? Sapu. Nah, kalau dalam menari itu, menari gerakan apa tadi? Menyapu lantai. Berarti alat yang digunakan apa? Sapu. Coba diamati Bu Heni ya. Nanti silakan anak-anak mengisikan di LKPD cara menari gerak menyapu lantai. Dilihat contohnya Bu Heni, gerakan tangannya bagaimana ya, gerakan lengannya bagaimana, sama gerakan kakinya bagaimana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, diulangi Bu Heni lagi ya, coba diamati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah diamati anak-anak? Sudah ya? Nah, bentar. Supaya kegiatan menari itu bisa bagus, kemudian bisa apa ya anak-anak? Biasanya diiringi dengan apa? Diiringi lagu, diiringi dengan musik. Iya, pinter. Alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi tarian itu alat musik apa? Gendang. Tifa. Nah, coba diamati. Permukaan benda tersebut berbentuk bangun datar apa, Nana? Coba yang atas dulu. Bangun gendang ya. Gendang permukaannya berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun segitiga. Kemudian yang bawah gambar Tifa. Itu permukaannya berbentuk bangun apa? Segitiga dan segi empat. Iya, segitiga dan segi empat. Pinter. Coba sekarang ya. Anak-anak masih ingat tidak
bangun datar itu ada berapa macamnya? Lingkaran. Ada Lingkaran. lingkaran itu segi empat, segitiga. Iya, pinter. Nah, kita akan belajar yaitu menentukan sudut, sisi, dan titik sudut. Nah, coba sudut itu apa anak-anak sudut ya? Nah, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan antar dua apa? Dua sisi. Kalau sisi? Garis lurus. garis lurus atau kumpulan dari titik. Kemudian kalau titik sudut, apa titik sudut? Pinggir-pinggiran. Pinggir-pinggiran atau titik pertemuan antar dua sisi. Nah, coba sekarang benda yang dibawa Bu Heni. Bu Heni punya benda. Benda ini permukaannya berbentuk bangun apa, anak-anak? Segitiga. Nah, berarti kan tadi anak-anak sudah tahu ya, kalau sisi itu garis. Kemudian kalau sudut itu adalah pertemuan antara dua sisi, dan titik sudut itu adalah titik pertemuan antar dua sisi. Kalau sudut tadi pertemuan antar dua sisi. Nah, coba dari segitiga ini sisinya ada berapa? 3. Ada 3. Kemudian sudutnya ada berapa? 3. Ada 3. Titik sudutnya ada berapa? 3. Coba ada yang bisa menunjukkan enggak ke depan mana itu sisinya, mana itu sudutnya sama titik sudut? Siapa? Cinta. Ya, coba. Siapa Mas Tofa? Coba ditunjukkan ke teman-temannya. Sisinya yang mana? Sambil dihitung. 1, 2, Betul anak-anak? Betul. Kemudian titik sudutnya? 1, 2, 3. Betul? Betul. Kemudian sudutnya? Sudutnya yang mana? Yang mana? Yang atas? 3. Betul yang ini? Betul apa salah? Salah. Coba ada yang bisa bantu Mbak Cinta tidak menemukan sudutnya yang mana? Mas Afa, ya coba ditunjukkan. Sebentar Mbak Cinta sini biar tahu nak. Coba yang mana sudutnya? Betul? Iya, sudah bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Afa dan Mbak Cinta. Tadi kan sudah mengetahui ya, sisi, sudut, dan apa? Titik sudut. Sekarang Bu Heni akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nanti LKPD-nya silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya ya. Ada petunjuk dalam mengerjakan LKPD ya. Yang pertama yaitu nanti berdoa sebelum melakukan kegiatan. Isikan identitas di tempat yang sudah disediakan. Lakukan kegiatan sesuai dengan perintah. Kemudian kumpulkan lembar kegiatan pada guru jika telah selesai. Ya, coba Bu Heni akan membagikan ya LKPD-nya. Silakan diisi bersama dengan kelompoknya. Yuk, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yuk, bekerja dalam kelompok ya. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok. Yuk, silakan diisi. Nanti kita presentasikan di depan ya. Dari LKPD yang pertama, LKPD yang kedua, dan LKPD yang ketiga. Sudah selesai? Sudah ya. Sekarang kita presentasikan ya.
Dari LKPD yang pertama dulu. Coba kelompok 1 yang presentasi yang LKPD yang pertama. Ya. Pakai ini. Yuk, perwakilan saja. Siapa? Mas Keza. Yuk, sama Mas. Coba yang lainnya mendengarkan ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke sini. Kelihatan temannya. Nanti ya. Nah, yuk bacakan. Bacakan. Sayang. Iya. Ya, Makan. saksikan hasil dari kelompok 1. Apa kegiatan yang akan diikuti Dayus dan teman-teman? Bersiap diri membersihkan kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Setuju. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan? Kelas menjadi bersih dan sehat. Temukan kosakata dan makna kata dari teks percakapan yang sudah kamu dengarkan. Isikan percakapan. Iya, Mas. Kosakata 1. Makna kosakata untuk membersihkan lantai. Kemoceng. Makna kosakata vas bunga. Makna kosakata tempat bunga. Kain pel. Makna kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kain untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh duduk kembali. Sekarang kita lanjut ya dengan LKPD yang kedua yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Yuk, coba maju ke depan. Yuk, ini dulu ya. Terus di situ aja enggak apa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Laporan. Laporan pengamatan. Gambar di atas merupakan gambar ruang kelas yang bersih. Dengarkan dulu, Mbak. Kelas dapat dikategorikan menjadi kelas yang bersih jika A. Meja dan kursi tertata rapi, B. Buku tertata rapi, C. Jendela, lantai dan dinding tidak berdebu, D. Ada hiasan dinding yang tertata rapi. Nomor 3. Harus kita supaya kelas kita bersih adalah dibersihkan dengan cara A. Menyapu, B. mengubah, C. membersihkan debu, D. menata ruang kelas. Kemudian lanjut melakukan ya. Melakukan gerakan apa? Yang diperagakan siapa? Gerakan menyapu Yang akan diperagakan kan diperagakan oleh siapa? Alula dan Cita. Yuk, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Sudah, terima kasih. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, sudah boleh duduk.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk LKPD yang ketiga ya. Yuk, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nah, ini LKPD yang ketiga ya. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dijawab yang keras. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Nomor 1, gambar A, banyak sisi, sudut dan titik sudut 4. Ayo coba diperhatikan. Gambar B, banyak sisi, sudut dan titik sudut 3. Gambar C, banyak sisi, Maskernya dipakai. sudut dan titik sudut 4. Maskernya dipakai. Gambar D, banyak sisi, sudut dan titik sudut 3. Gambar E, banyak sisi, sudut dan titik sudut 4. Gambar F, banyak sisi, sudut dan titik sudut 3. Gambar G, banyak sisi, sudut dan titik sudut 4. Gambar H, banyak sisi, sudut dan titik sudut 3. Gambar I, banyak sisi, sudut dan titik sudut 4. Apakah? Banyak. Apakah sudah ditanyakan teman-teman? Tidak. Apakah sudah sama? Ya, sudah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah hebat semua, sudah presentasi ke depan. Sekarang karena anak sudah hebat, kita kasih tepuk jempol ya. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian belajar apa saja tadi? Menyapu gerakan apa tadi? Tari, gerak tari, menyapu lantai. Kemudian menentukan apa? Menentukan banyak sisi, sudut. Pinter. Berarti kesimpulannya anak-anak bahwa bangun datar itu ada apa saja tadi? Segitiga. Ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Kemudian gerak menyapu lantai tadi terdiri dari 3 gerakan. Gerakan apa saja? Kepala, lengan, sama kaki. Kemudian supaya lingkungan kita bersih, kita harus apa? Membersihkannya. Sebelum pelajaran diakhiri, sekarang Bu Eni akan membagikan lembar evaluasi yang akan dikerjakan oleh anak-anak secara individu ya, tidak secara berkelompok. Ada petunjuk dalam mengerjakan soal. Yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan. Yang kedua, isikan identitas diri. Yang ketiga, bacalah soal dengan cermat. Kemudian yang 4, kerjakan soal dengan jujur, teliti dan mandiri. Yang terakhir adalah setelah selesai mengerjakan, periksa kembali pekerjaanmu dan akhiri dengan berdoa. Sekarang dibagikan Bu Eni, silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri, individu. Yuk, kerjakan.
Dikasih waktu Bu Eni 10 menit ya. Soalnya pilihan ganda. Tinggal memilih anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Yuk dikumpulkan dulu. Ya. Nah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini materinya sudah selesai ya. Nah kira-kira apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang anak-anak senang dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Hidup bersih dan sehat. Kemudian kamu suka gerak menyapu. Iya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Bu Eni berpesan kepada anak-anak. Anak-anak harus selalu menjaga kebersihan baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, di tempat umum. Kita harus selalu menjaga kebersihan supaya hidup kita menjadi apa? Sehat ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mau pulang.